Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial anti gagal ya. Bagaimana cara membuat kacang telur. Nah, ini kacang telur adalah usaha rumahan yang sangat laris sekali di momen-momen seperti momen lebaran atau hari-hari raya. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe, like, dan silakan komentar jika nanti ada yang ditanyakan. Baik, adapun bahan yang digunakan adalah ini 500 gram kacang tanah mentah ya, ini 500 gram kacang mentah. Lalu di sini ada 2 butir telur. Di sini ada sejuput garam dan 5 sendok gula putih. Untuk gula putih sesuai opsional aja tingkat kemanisannya, dan ini adalah tepung terigu sebanyak 500 gram juga. Baik, langkah selanjutnya adalah kita masukkan 2 butir telur ya, kita mix dengan gula tadi. Untuk gula sesuai selera ya, kalau tidak mau terlalu manis bisa dikurangi menjadi 3 sendok atau 4 sendok. Nah, ini untuk gula dan telur dikasih garam. Boleh dikasih mentega, kalau saya lebih suka tidak dikasih. Baru kita kocok seperti ini, kocok manual sampai gulanya larut. Nah, ini ketika gulanya sudah larut seperti ini, ya dirasa sudah cukup ya. Ini pastikan gulanya larut. Lalu kita siapkan kacang tanah. Nah, ini kacang tanah kita siram dengan larutan telur dan gula tadi. Nah, saya dibagi menjadi 4 tahap ya. Jadi ini tahap pertama ya, kita kalau sahabat tidak bisa memperkirakan bisa langsung dibagi ke tempat ya. Jadikan 4 tadi adonannya untuk adonan telurnya. Jadi kita akan 4 kali tuang. Ini tahap pertama. Secukupnya saja, kalau saya dikira-kira saja ini tahap pertama ya. Lalu kita aduk. Sampai merata supaya nanti ketika dikasih tepungnya juga bisa merata. Diaduk seperti ini. Lalu setelah semuanya dianggap merata, kita siapkan tepung. Nah, tepungnya pun ini 500 gram tepung gandum kita bagi menjadi 4 kali tabur. Nah, seperti itu. Kalau memang tidak bisa memperkirakan, boleh langsung dibagi menjadi 4 tempat ya, atau 4 mangkuk. Kalau saya cukup 1 aja diperkirakan. Jadi ini tahap pertama penaburan, baru kita aduk-aduk seperti ini. Nah, jadi nanti telurnya juga dibagi menjadi 4 tahap atau 4 kali. Untuk penepungan juga dibagi menjadi 4 kali. Terus diaduk. Pastikan semuanya terkena tepung. Ini sengaja pakai sendok ya, supaya dia nggak terkelupas. Kalau pakai tangan terkadang terkelupas. Ini tahap kedua, kita kasih telur. Kalau saya dikira-kira saja, kalau memang tidak bisa nggak apa-apa, langsung dibagi 4 ya apa. Kalau saya ini dikira-kira saja sekitar 2 sendok, 2 atau 3 sendok. Baru kita aduk lagi seperti pada tahap pertama. Pada tahap pertama. Ketika sudah teraduk semuanya, lalu kita lakukan tahap kedua, penepungan. Kita melakukan tahap kedua, penepungan.
lakukan seperti hal yang sama di tahap pertama. Kita aduk, pastikan semuanya teraduk. Tentu saja diaduk, nanti dia terpisah dengan sendirinya. Nah, ini tahap kedua penepungan sudah selesai. Kita kalau memang ada yang masih menempel-menempel, pakai sendok saja dipisah-pisahkan ya. Baru kita taburi lagi dengan tepung. Kita lanjut ke tahap ketiga, masukkan telurnya. Ini adonan telurnya kita masukkan lagi tahap ketiga. Lakukan hal yang sama seperti pada tahap ke-1 dan tahap kedua. Diaduk-aduk, pastikan merata. Nah, ini tahap ketiga sudah untuk pengadukan telurnya. Kita lanjutkan ke tahap ketiga, pemberian tepung. Ini lakukan hal yang sama seperti di tahap ke-1 dan kedua. Diaduk, terus saja diaduk sambil dipisah-pisah sedikit kalau menempel. Nah, sampai seperti ini. Kalau memang nanti ada yang menempel, tinggal dicocok seperti ini aja, baru kita aduk lagi dengan tepungnya. Seperti itu ya caranya. Jadi dia terpisah dengan sendirinya. Nah, ini kita lanjut ke tahap terakhir ya. Adonannya mau habis juga, adonan telurnya kita tuang semuanya. Lakukan hal yang sama seperti di tahap ke-1, kedua, dan ketiga. Kita aduk secara merata. Nah, ini sudah teraduk semuanya telurnya. Kalau memang sudah teraduk semuanya, berarti kita masuk ke tahap terakhir, penepungan. Kalau memang nanti dirasa kurang tepungnya, tidak apa-apa ya, ditambah lagi. Kalau menurut saya ini sudah sangat pas dan takarannya pas. 500 gram itu sudah sangat pas untuk takaran tepungnya. Nah, ini tahap keempat, penepungan sudah selesai. Nah, sahabat, ketika sudah selesai tahap penepungan ya, seperti tadi dibagi menjadi 4 tahap untuk telur dan penepungan. Kita cocok seperti ini. Kalau memang ada nanti yang menempel pakai sendok sambil diaduk-aduk lagi. Nah, ini jangan langsung digoreng ya, kuncinya seperti itu. Kita biarkan dulu sekitar 30 menit. Nah, 1 jam juga boleh, tidak apa-apa. Dibiarkan dulu supaya tepungnya nempel dengan kacang seperti itu ya. Kita biarkan dulu sambil diaduk-aduk. Nanti kita tidak langsung kita goreng, dia akan kita biarkan dulu. Ini adalah ketika adonan sudah kita diamkan ya, berarti kita nanti akan siap untuk menggoreng. Adalah sahabat, jangan lupa jika suka dengan video saya, silahkan klik tombol subscribe, untuk like, dan silahkan juga komentar jika memang ada yang ditanyakan. Terima kasih. Baik, ini tahap selanjutnya adalah yang sudah kita diamkan kacang tadi, lalu kita saring ya. Ini saya disaring pakai serok supaya tepungnya tidak ikut pada saat digoreng. Lakukan hingga kacang habis. Nah, ini ada sisa-sisa tepungnya masih. Nah, nanti kalau ikut tergoreng nanti minyaknya jadi kotor.
kita siapkan wajan yang sudah berisi minyak. Nanti kita siap untuk menggoreng. Nah, ketika minyak sudah panas, pastikan minyak harus panas. Namun posisi api adalah sedang cenderung kecil. Kita masukkan aja semuanya. Jangan terlalu banyak diaduk untuk pertama kali masukkan. Pastikan jangan terlalu besar apinya. Karena sifat kacang itu dia menyimpan panas ya, jadi jangan terlalu besar apinya. Kalau besar nanti gosong, kalau tidak gosong nanti adonannya sebagian ada yang bantat atau tidak matang. Nah, kalau udah kira-kira sudah terendam semuanya, boleh kita aduk-aduk seperti ini. Aduk secara perlahan. Dan jangan terlalu dibiarkan kalau jumlah banyak seperti ini ya. Karena kan kalau kita untuk usaha nggak mungkin kita sedikit-sedikit. Jadi kita proses pembuatannya pasti penggorengannya dalam jumlah banyak. Nah, ketika posisinya sudah seperti ini, ini tandanya sudah hampir mau masak. Jangan sampai terlihat terlalu coklat, karena nanti pas diangkat dia masih dalam proses pemasakan. Nah, ini ketika sudah tidak ada gelembung-gelembung, itu tandanya kacang sudah masak. Nah, ini hasilnya yang sudah digoreng tadi. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan silakan komentar jika nanti ada yang ditanyakan. Jangan lupa aktifkan notifikasinya karena untuk mendapatkan info-info terbaru dari video saya. Selamat mencoba ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.